Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu
Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur selamanya menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralabas, Ya Ralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamaralamas, Ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, Kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, Kina ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan.
Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta. Kembali kami datang dan kami mau mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami yang menerima, kami yang menyampaikannya. Biar segala sesuatu karena Tuhan, dari Tuhan, kembali lagi pujian bagi Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Baik, pada saat ini saya akan mengajak membaca Alkitab dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Ini khotbah Yesus di bukit. Nah, kalau Bapak Ibu lihat judulnya di Alkitab itu hal pengabulan doa atau hal pengabulan doa. Tapi saya buat dengan judul lain, sikap hati. Kenapa saya buat sikap hati? Nanti Bapak Ibu lihat penjelasannya. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau melihat ayat ini atau ayat-ayat ini sepertinya mudah sekali. Minta kita bisa terima, cari kita bisa dapat, ketuk pintu
pintu bisa terbuka. Semudah itu. Namun untuk ayat ini bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya saya buat tadi judul sikap hati. Sikap hati kita lah yang menentukan ayat ini bisa tergenapi. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi atau pada saat ini saya sampaikan kepada saudara bahwa sesungguhnya ayat ini mudah dan sangat mudah bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Asal sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Contoh atau poin yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara. Supaya ayat-ayat ini bisa tergenapi dan bukan slogan saja di Alkitab. Yang pertama dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah sekali lagi, doa orang yang benar, sikap benar ini yang membuat doanya berkuasa. Bukan doa yang benar, bukan orangnya mendoakan yang benar, tapi sikap hati kita yang benar. Mungkin saja doa kita tidak tertata dengan baik kata-katanya, tapi sikap hatimu itu yang menentukan kuasa Allah akan berkarya dalam hidupmu. Jadi sikap hati kita bisa menentukan ayat-ayat ini tergenapi. Karena di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sekali lagi saya mau katakan pada saudara Bapak Ibu pada saat ini, sikap hati kita benar. Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara, tangannya tidak kurang tajam pendengaran untuk menolong saudara. Tapi karena hidup kita tidak berkenan, makanya tidak ada jawaban. Jadi bagaimana Matius pasal yang ke-7 ayat 7-11 bisa tergenapi? Yang pertama, sikap hati yang benar. Kalau sikap hati kita yang benar, sekalipun mungkin tidak tertata kata-katanya, Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat setiap pribadimu dalam hatimu. Nah, saya beri contoh Elia di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia pasal 5 ayat 17-18 saya akan bacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu manusia biasa sama dengan Anda dan saya. Nah dikatakan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3,5 tahun dan 6 bulan. Jadi sungguh-sungguh sikap hatinya yang benar. Sikap hatinya yang layak di hadapan Tuhan. Tatkala dia sungguh-sungguh berdoa, hujan jangan turun. Di situ dikatakan 3 tahun 6 bulan. Lalu ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Matius 7 ayat 7-11 bisa tergenapi? Tidak ada kata lain. Sikap hatimu yang benar. Atau hidupmu benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Tadi sudah saya singgung bahwa dalam Yesaya 59 tadi katakan, pendengarannya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Tapi yang membuat pemisah antara kita dan Allah, pelanggaran kita dan dosa kita. Nah itu poin pertama supaya kita perhatikan. Supaya dalam memasuki 2024 ini, doa setiap kita dijawab oleh Tuhan. Bersikaplah yang benar di hadapan Tuhan. Akuilah kesalahan kita. Akuilah kelemahan kita. Dan tatkala Tuhan sudah membenarkan kita, pertahankan kebenaran itu. Supaya tetap doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sangat yakin saya itu. Karena itu hidup yang benar atau hidup kita dibenarkan Allah, pertahankan kebenaran itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana Matius 7 ayat 7-11 bisa tergenapi? Yang kedua, iman atau yakin sungguh-sungguh. Percaya yang teguh. Saya bacakan. Markus pasal 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Jadi apa yang kita doakan karena yakin percaya. Ayat selanjutnya. Karena itu aku berkata padamu apa saja yang kamu minta dalam doakan.
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang kedua, punya kepercayaan. Arti percaya di sana yang saya maksudkan bukan percaya sih, percaya Pak. Enggak. Nah, tapi, enggak pakai tapi. Tapi percaya kalau saya terjemahkan dalam bahasa kerennya, leken, telan. Sudahlah, percaya mentah saja. Atau seringkali saya beri contoh, waktu saudara datang duduk di kursi, kalau saudara duduk di kursi di ibadah, saudara waktu duduk diperiksa enggak kursinya tersebut? Kan enggak diperiksa kan? Kenapa langsung duduk? Karena percaya. Jadi percaya itu maplek, itu loh. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh dunia luar. Kita hanya fokus, pertama hidup kita benar. Dan yang kedua, kita yakin apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan itu pasti, karena apa? Kalau kita bimbang, kita ragu, tidak mungkin jawaban Tuhan akan terjadi. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7, saya akan bacakan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman atau percaya sungguh-sungguh. Dan sama sekali jangan bimbang atau ragu, saya tambahkan kata itu. Sebab orang yang bimbang atau ragu-ragu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, ayat 7. Orang yang demikian bimbang, ragu, khawatir, cemas. Saya katakan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu, langkah kedua Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11 bisa tergenapi. Yang pertama tadi, hidup benar. Kedua, mempunyai keyakinan yang kokoh. Yakin betul. Jangan ragukan Tuhan. Kalau orang meragukan Tuhan itu terlalu naif. Karena di dalam Malaki pasal yang 3 ayat 14. Coba kita buka Malaki 3 ayat 14. Sana dikata Malaki. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi ini kayaknya berkata, kami ngomong apa Tuhan? Tapi lihat ayat yang ke-14, ini sangat luar biasa. Kamu berkata adalah apa? Sia-sia beribadah. Ngapain percaya? Ngapain datang ke gereja? Ngapain berdoa ini? Bicaramu kurang ajar. Kenapa? Anda tidak yakin. Tadi sudah dikatakan Yakobus katakan, orang yang bimbang, orang yang ragu jangan harap terima sesuatu dari Tuhan. Saya lanjutkan nanti, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan dengan semesta alam. Maksudnya gini, udah usahlah ke gereja, ngapain ke gereja? Nah itu bicaramu kurang ajar. Nah orang yang demikian, tidak mungkin Matius 7 ayat 7 sampai 11 tergenapi. Kenapa? Dia meragukan Tuhan. Orang yang meragukan Tuhan itu sungguh maaf. Kalau saya pakai bahasa Alkitab katakan kurang ajar. Karena itu saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Bahwa sesungguhnya langkah yang harus kita kerjakan. Sikap hati yang harus kita kerjakan. Pertama benar. Kedua yakin bahwa Tuhan pasti tolong kita. Percayalah. Jangan bimbang. Karena orang bimbang jangan harap dia menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau saya beri contoh seorang perwira. Dia berkata kepada hamba-hambanya. Karena dia tahu Yesus menyembuhkan, lalu kata minta tolong Yesus datang. Satu ketika waktu Yesus ketemu dengan hamba-hambanya atau pesuruhnya, Yesus dalam perjalanan, lalu dia suruh lagi hamba-hamba lain atau pesuruh yang lain. Jangan suruh dia datang, aku tidak layak menerima dia. Katakan saja sepatah kata, hambaku yang sedang sakit itu akan sembuh. Nah kekasih Tuhan Bapak Ibu, keyakinan perwira ini dengan dahsyatnya sampai Yesus berkata, tidak pernah aku menjumpai iman dia yang sebesar ini di antara orang Israel. Karena perwira ini bukan orang Israel. Karena itu sekali lagi. Contoh yang sederhana. Perwira ini punya keyakinan kokoh. Katakan sepatah kata. Hambaku akan sembuh. Dan terjadilah mujizat. Jadi yakinlah. Yakulah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya Matius 7 ayat 7 sampai 11 tergenapi. Mudah kan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, carilah, ketuklah. Semua akan digenapi. Karena apa? Contohnya sederhana. Adakah seorang daripadamu memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Bapak yang jahat aja tahu memberi apalagi Bapak di sorga. Dia akan mengabulkan. Tapi sikap hati kita yang bagaimana? Benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita salah sedikit tepat minta ampun. Supaya kita hidup benar. Kedua, yakin akan apa yang kita percaya. Nah yang ketiga, berdoa di dalam
nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13. Nah ini dia. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ketiga, mintalah doamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan di dalam nama lain. Makanya seringkali di dalam doa-doa pasti kita tutup dengan kalimat dalam nama Yesus. Selain kita benar, kita yakin, mintalah dalam nama Yesus. Saya terlalu yakin. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11 pasti tergenapi. Kenapa? Tuhan lihat sikap hati Anda dan saya. Karena itu bagian yang ketiga, minta dalam nama Yesus. Karena namanya di atas segala nama. Namanya menyembuhkan, namanya membangkitkan, nama yang beri hidup kekal. Bahkan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Dan hanya Yesus Kristus yang sanggup mengabulkan doa saudara. Minta dalam namanya. Jangan minta dalam nama saya. Tidak ada apa-apanya. Mintalah dalam nama Yesus. Yang bisa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Yang bisa melakukan tak ada menjadi ada. Karena dia Yesus. Allah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Minta di dalam namanya. Nah yang keempat sederhana. Yang keempat. Kesepakatan. Kalau engkau berdua suami istri atau keluarga atau kelompok. Sepakat sehati. Dalam keluarga sepakat sehati meminta. Selain dibenarkan. Kemudian kita yakin. Kita minta dalam namanya. Sepakat harus punya. Kita baca Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu, dua bisa lebih. Di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi mintalah dengan kesepakatan hati. Entahkah itu suami istri bersama anak-anak atau kelompok. Atau satu tempat yang dimana kita bersama-sama. Mintalah kesepakatan. Dengan kesepakatan itu Yesus katakan, aku datang. Aku mengabulkan. Karena kalau 2-3 orang berkumpul manggil namaku, Alkitab katakan, dia akan hadir di tengah-tengah kita. Nah saya beri contoh ini saudara. Di dalam Kisah Para Rasul. Maaf. Kejadian 11 ayat 5 dan 6. Salah. Kejadian 11 ayat 5 dan 6. Saya beri contoh ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan suatu bahasa untuk semuanya. Dan inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kekasih Tuhan Bapak Ibu. Ini orang-orang yang akan mendirikan Menara Babel. Mereka ingin mendirikan Menara Babel, mencari nama. Nah, sana dikatakan apa yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Pasti terlaksana. Kesepakatan. Tapi karena rancangan mereka atau rencana mereka tidak baik atau tidak berkenan mencari nama atau dengan kata lain meninggikan diri daripada Tuhan. Tuhan hancurkan. Karena itu kesepakatan kita dengan kerendahan hati kita minta kepada Tuhan. Biar Tuhan beracara. Lebih daripada itu mujizat pasti terjadi. Saya anjurkan buat saudara. Seperti contoh dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 12. Hari ini kayaknya banyak ayat. Keluaran 17. Ayat 12. Nah ini dia. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbang. Ini terjadi suatu peristiwa. Yosua dan orang pilihan berperang. Tapi yang menentukan kemenangan bukan hanya Yosua di puncak gunung. Musa, Harun dan Hur. Nah kalau Musa capek, turun tangan, kalah Israel. Akhirnya Harun dan Hur tanggap kesepakatan, ditopang kiri kanan. Dan akhirnya Israel menang melawan Amalek.
Kasih Tuhan Bapak Ibu, kita punya banyak masalah. Kita bisa mengalahkan masalah-masalah itu apa? Kesepakatan kita. Dan Tuhan akan bukan jalan dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Maka kesepakatan kita baik suami, istri, anak-anak atau kelompok atau apa saja dalam kantorkah, mari sepakat berdoa. Yang pertama, hati dibenarkan atau hati kita benar. Kedua, yakinlah apa yang kita doakan pasti terima. Dan yang ketiga, mintalah dalam nama Yesus. Dan yang keempat, sepakat, sehati supaya doamu dikabulkan. Sehingga di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 pasti tergenapi. Saya yakin itu karena apa? Inilah firman Tuhan. Bukan perkataan manusia. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini kepada saudara supaya saudara bisa paham. Sehingga keluarga demi keluarga di tahun yang baru ini 2024. Mari sama-sama sepakat suami istri bergandengan tangan bersama anak-anak dan satu kelompok juga bersama-sama sepakat minta. Biar Tuhan berkarya di tahun 2004 Tuhan akan membuat suatu mujizat lebih lagi dan lebih spektakuler dari apa yang kita harapkan. Karena Tuhan tahu persis apa yang jadi kebutuhan dan kerinduan saudara dan saya. Jadi sekali lagi sikap hati saudara. Kalau sikap hati saudara benar, yakin akan apa yang kita percayai, yang kita doakan. Dua, dalam nama Yesus, karena nama itu nama berkuasa. Dan keempat, kesepakatan hati. Maka saya yakin Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 itu pasti tergenapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran ini, sederhana firman-Mu. Tapi kami mau belajar di tahun yang baru ini bahwa sesungguhnya kami akan melakukan firman-Mu dan Engkau akan menggenapinya. Sebagaimana Matius 7 ayat 7 sampai di 11. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu dan ini bagian kami untuk melakukannya. Ajar kami hidup benar di hadapan-Mu. Sehingga tatkala kami menaikkan doa kami benar di hadapan-Mu. Dan yakin apa yang kami doakan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dengan keyakinan yang tidak goyah. Keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang sungguh-sungguh. Tuhan pasti jawab doa kami. Lebih daripada itu kami minta di dalam nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau kami keluarga, kami sehati meminta hanya di dalam nama Yesus. Maka Matius 7 ayat 7 sampai 11 pasti tergenapi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Berkati semua keluarga, semua jemaat yang telah menerima dan mendengar firman ini. Sehingga kami menjalani tahun 2024 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Dan ayat-ayat ini akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mempercayai katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu.
Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramaya rama, kira ramata sikap pada ramaya kira rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.